Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil ladzi mustafa wa ba'd. Ikhwani rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semuanya limpahan nikmat yang begitu banyak, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Karena hingga sampai saat ini kita masih merasakan limpahan nikmat tersebut dalam kondisi sehat wal afiat, sehingga pada siang hari ini kita akan melanjutkan dengan izin Allah pembahasan kitab tauhid. Kita sampai pada bab baru, bab tentang keterangan bagian-bagian ataupun macam-macam daripada sihir. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala pada penjelasan yang lalu, beliau menyebutkan tema yang berhubungan dengan sihir, kemudian status sihir dilihat dari hukumnya, kemudian status tukang sihir, serta ancaman-ancaman bagi orang-orang yang melakukan sihir. Kemudian bab ini masih seputar tentang sihir, namun disebutkan secara tafsil ataupun rinci. Dan ini adalah merupakan metode para penulis dari kalangan para ulama, dzikrul ijmal qoblal khas atau qobla tafsir, penyebutan yang sifatnya global kemudian diikuti dengan penjelasan yang sifatnya rinci. Dan ini memiliki beberapa faedah, diantaranya adalah seseorang dalam memahami ilmu syar'i adalah tadrijiyah, khutwatan, yaitu bertahap dari yang kecil kemudian menuju yang lebih besar, dari yang sifatnya global kemudian menuju pada sifatnya lebih rinci, sehingga betul-betul seseorang itu memahami suatu tema dalam agama itu dengan pemahaman yang utuh dan sempurna. Diawali dengan yang sifatnya global, sehingga juga merupakan salah satu fungsinya adalah apa? Supaya orang ringan di awal dia belajar, kemudian sedikit demi sedikit dia akan belajar lebih rinci, yang itu kadang-kadang dirasa lebih berat. Bab bayanu syai'in min anwa'is sihir, penjelasan tentang macam-macam sihir. Qala al-muallif, berkata muallif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, qala Ahmad, berkata Imam Ahmad, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal, salah satu imam dari imam madhab 4 yang terkenal. Haddatsana Muhammad bin Ja'far, telah menyampaikan kepada kami Muhammad bin Ja'far. Muhammad bin Ja'far ini namanya adalah Bunda. Haddatsana Auf, telah menyampaikan kepada kami Auf. An Hayyan bin Al-Ala, dari Hayyan bin Al-Ala. Haddatsana Qatan bin Qabisah, telah menyampaikan kepada kami Qatan bin Qabisah. An Abi, dari bapaknya, annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal ayyafata wat tarqa wat tiyar minal jibt. Sesungguhnya al-ayyafah adalah zajrut tayr lit tasya'um awit tafa'ul, yaitu menerbangkan burung karena dengan tujuan untuk meramal nasib ataupun berhubungan dengan hal-hal yang sifatnya optimisme ataupun pesimisme. Seperti orang menerbangkan burung, kemudian burung itu nanti terbangnya ke arah kanan ataupun ke arah kiri. Sebelum dia berangkat ataupun memulai aktivitas kerja ataupun apapun bentuknya, dia menerbangkan burung. Dan ketika burung itu terbang ke arah kanan, dia optimis, oh bagus, kerjaan kita insya Allah bagus. Dan ketika burung itu terbang ke arah kiri, maka dia menganggap siap. Dan ketika burung itu terbang lurus, dia bingung, tawakuf. Ini sukses atau enggak? Dia tawakuf. Ini kaidah-kaidah seperti ini sudah ada sejak zaman dahulu.
Sudah ada sejak zaman sebelum Rasulullah SAW kaidah yang berhubungan dengan penerbangan burung. Dan seperti ini masih kita dapatkan di Indonesia ataupun di luar Indonesia, khususnya di negara-negara yang ada sumber fitnah yang sangat besar seperti negara India, sumber agama Hindu Buddha di sana. Praktek seperti ini sangat banyak sekali. Jadi menerbangkan burung, kemudian dia melihat ke arah mana burung itu terbang. Watarq adalah membuat garis di jalan. Kalimat tarq adalah dari kata tariq, jalan. Dia membuat garis di jalan atau di atas pasir untuk meramal. Biasanya orang-orang jahiliyah ketika mereka mendapatkan suatu permasalahan datang ke tukang dukun. Kemudian tukang dukun tersebut memiliki tempat khusus yang berisikan pasir ataupun debu. Kemudian dia menggaris. Setelah menggaris, dia akan mengabarkan sesuatu ataupun dia membantu seseorang sesuai dengan permintaannya. Wallahu a'lam bishawab. Dengan cara apa mereka bisa melakukan seperti itu? Maka dengan ini di akhir sabda Rasulullah SAW bahwa menerbangkan burung dengan tujuan untuk melihat sesuatu itu baik atau buruk, kemudian menggaris atau membuat garis di atas tanah. At-tiyarah yaitu menganggap sial sesuatu, minal jib yaitu bagian daripada al-jib. Al-jib adalah as-sihir, bagian daripada sihir. Semua yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dari 3 macam pada hadis ini. Yang pertama tadi adalah membuat garis. Yang pertama tadi adalah masalah yang berhubungan dengan menerbangkan burung. Kemudian yang kedua adalah membuat garis di atas debu atau pasir. Dan ini masuk di dalamnya adalah membaca garis tangan seseorang. Ada seseorang yang mempraktekkan ramalan dengan melihat garis tangan. Si fulan, masa depannya bagus dia dari garis tangan dia. Si fulan garis tangannya seperti ini menunjukkan bahwa dia tidak bagus. Yang jadi masalah yang buat garis tangan itu bukan kita, yang buat Allah. Kasihan dong kalau orang itu keselamatan, kesuksesan dia ataupun kesialan dia itu berhubungan dengan garis tangan dia. Kalau garis tangannya kurang bagus, bisa dioperasi, mungkin dirubah garis tangannya jadi bagus. Permasalahan dia tidak mampu meminta sebelum lahir, ya Allah, garis tangan saya buat yang bagus ya Allah, supaya nasib saya bagus. Pada dasarnya garis tangan yang Allah berikan kepada kita ini semuanya bagus dan tidak ada hubungan dengan nasib seseorang pada dasarnya. Maka seperti itu. Dan setelahnya yaitu berupa at-tiyarah, menganggap sial. Itu adalah perkara yang tidak diketahui baik dari sisi syar'i ataupun logika. Maka dalam hadis ini disebutkan oleh Rasulullah minal jib, bagian daripada sihir. Jadi sihir itu bermacam-macam. Dan termasuk bagian daripada sihir adalah apa yang disampaikan Rasulullah dalam hadis ini. Bagian daripada sihir. Kita sudah ketahui bahwa sihir adalah sesuatu yang disebabkan oleh sesuatu yang daqiq, al-khafi, sesuatu yang tidak nampak, tersembunyi. Dan perkara-perkara yang disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis ini adalah perkara-perkara yang tidak sandarkan kepada syar'i dan tidak diketahui secara logika manusia, tidak dipahami, tidak masuk akal. Seseorang mengetahui nasib seseorang dengan cara menggaris atau buat garis di atas tanah atau di atas pasir. Apa hubungannya? Kemudian baca garis tangan seseorang, tidak ada hubungannya. Tidak ada nas syar'i yang menunjukkan hal tersebut dan hal itu tidak logis, tidak masuk akal. Maka pantaslah hal itu disebut oleh Rasulullah SAW minas sihir, yaitu bagian daripada sihir. Termasuk ada atiyah ataupun tatoyur. Atiyah ataupun tatoyur artinya at-tasya'um, menganggap sial. Sedangkan disebut atiyah ataupun at-tatoyur yang diambil dari kata-kata at-tayr yang maknanya burung. Karena pada dasarnya seringkali seseorang menganggap sial itu dengan adanya suatu burung tertentu. Maka sering disebut at-tayr ataupun atiyah. Walaupun pada dasarnya semua bentuk yang menyebabkan seseorang itu merasa sial itu adalah at-tayr. Walaupun bukan berasal dari burung. Misalnya seseorang keluar rumah sebelum bekerja, dia melihat ada seorang laki-laki yang buta matanya yang sebelah. Dia mengatakan, ini gimana nih? Sebelum kerja sudah melihat orang kayak gini, sial nih. Ini juga tatoyur.
Jadi tatoyur, kesialan atau rasa sial itu baik berhubungan dengan tempat tertentu, ataupun dia berhubungan dengan az-zaman, waktu. Seperti orang menganggap sial orang yang melakukan pernikahan di bulan Syawal ataupun di bulan Syura atau Muharram. Ya. Ataupun menganggap sial dengan adanya orang-orang tertentu ataupun benda, bukan benda. Dengan adanya ini kita sial. Itu termasuk adalah bentuk at-tatayyur. Ini luar biasa, khususnya adalah masyarakat Indonesia yang ada di Pulau Jawa, khususnya lebih khusus lagi Jawa Tengah mungkin. Itu luar biasa. Sampai kadang-kadang seseorang tuh nggak jadi nikah antara laki-laki dan perempuan. Padahal keduanya saling mencintai, tidak jadi nikah gara-gara apa? Karena ada anggapan tatoyur, kesialan. Baik berhubungan dengan bulan ataupun tanggal lahir seseorang. Kenapa si fulan antum nggak jadi nikah sama fulana? Masya Allah, karena lahir hari Senin, kemudian dia hari Kamis. Permasalahannya, menurut primbon Jawa dan hitungan orang-orang kuno, orang yang lahir hari Kamis itu nggak boleh nikah sama orang yang lahir hari Senin. Masalah. Padahal antum nggak minta, ya Allah, jangan lahirkan saya hari Kamis atau Senin, nggak bisa. Repot. Kemudian mungkin ada kasus si fulan nggak jadi nikah sama si fulana. Kenapa nggak jadi nikah? Dia menjawab, karena rumah saya itu menghadap ke timur, Ustaz. Sedangkan mbaknya itu rumahnya menghadap ke utara. Bingung lagi. Ya. Itu ada wakil. Silakan tanya antum pada ikhwah-ikhwah yang hidup di Jawa Tengah. Sangat akrab dengan kehidupan seperti itu. Apakah mereka tidak tahu Islam? Tahu. Tapi mereka tetap kadang-kadang agak ngeyel, ya Islam, tapi jangan sampai kita meninggalkan adat nenek moyang kita. Hujah seperti ini sering disindir oleh Allah, karena hujah ini sering dilakukan oleh orang-orang kafir ketika diajak oleh para rasul supaya mengikuti Al-Quran ataupun kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada para rasul. Cukup kami mengikuti adat istiadat nenek moyang kami. Jadi ketiganya adalah merupakan sihir. Al-Ayyafah, kemudian at-tarq, kemudian at-tiyarah adalah bentuk bagian daripada sihir, karena hal itu disandarkan pada sesuatu yang tidak logis, tidak syar'i dan tidak logis. Qala Auf, berkata Auf, al-ayyafatu zajrut thair. Al-ayyafatu zajrut thair. Ayyafah adalah menerbangkan burung, dan ini tidak terbatas. Kalau dia melepaskan sesuatu yang bukan burung ataupun benda lain, baik makhluk hidup ataupun benda mati, dia anggap hal itu berhubungan dengan kesialan ataupun keselamatan, kesuksesan, maka dia telah melakukan ayat ataupun tatoyur dalam makna yang sangat dekat. Seperti itu. Wa tarq al-khattu yukhattu bil ard. Sedangkan tarq adalah garis yang dibuat di atas tanah. Wal jib, apa tuh jib? Qala al-Hasan, berkata al-Hasan, rannatus syaitan. Rannah, berkata para ulama, maksud daripada rannah adalah wahyu syaitan atau waswasatus syaitan. Semuanya itu adalah bisikan daripada setan. Intinya, ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, kita seorang muslim harus tafaul, optimis, dan masih banyak kalau kita lihat dalil-dalil syar'i yang Rasulullah sering memerintahkan baik secara lisan, secara langsung, sarahah jelas, ataupun berikan contoh supaya umatnya itu bersikap optimis, jangan pesimis. Jangan pesimis dalam kondisi apapun. Ketika seorang berdoa kepada Allah, kemudian tidak dikabulkan doa tersebut secara zahir, kemudian dia meninggalkan doa tersebut, dia kena penyakit pesimis. Dan itu dilarang oleh syariat, dilarang oleh syar'i. Termasuk adalah al-isti'jal fid du'a, termasuk terburu-buru dalam berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Isnaduhu jayyid, dan sanadnya hadis ini adalah jayyid. Tapi hadis ini tidak lepas dari kritikan para ulama. Walaupun pada dasarnya isi daripada hadis ini berkesesuaian dengan hadis-hadis yang lain, dengan usul-usul hadis yang lain yang sifatnya sahih. Walaupun di sanadnya terdapat masalah, mungkin bisa kita katakan bahwa sanadnya, jalur periwayatan hadis tersebut ada masalah. Sebagian ulama mengatakan jalur periwayatan hadis ini mutorik,
Sehingga Syekh ataupun Al-Imam Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini adalah dhaif karena sebab tersebut. Tapi kalau dilihat dari matanya, laisa fi iskal. Tidak ada iskal di dalamnya. Syekh Muhammad Al-Utsaimin mengatakan ada kemungkinan bahwa suatu hadis itu dhaif dilihat dari sisi periwayatannya, namun matanya, isi daripada hadis tersebut adalah sahih. Maka kita katakan dhu'ful isnad wa sahihul matan. Ya, isnadnya jalur riwayatnya dhaif tapi matanya adalah benar. Ayyuhal ikhwan, wa qala wa li Abi Dawud wan Nasa'i wa Ibnu Hibban fi sahihihi lahumul musnad minhu. Ini ungkapan daripada hadis yang sudah kami baca. Kita lanjutkan. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man iktabasa akhadha syai'an atau ta'allama syai'an. Barang siapa yang belajar syu'batan minan nujum, syu'bah maknahu ta'ifah minan nujum, barang siapa yang belajar sebagian dari ilmu perbintangan, faqad iktabasa syu'batan minas sihr, maka hakikatnya dia telah belajar bagian daripada sihir itu sendiri. Zada mazada, bertambah. Maksudnya apa zada mazada? Yaitu ketika seseorang itu semakin tenggelam di dalam ilmu perbintangan yang haram, maka pada dasarnya dia semakin tenggelam dalam belajar sihir. Semakin banyak seseorang belajar perbintangan, maka otomatis dia semakin tenggelam dalam belajar sihir. Dan perlu diketahui bahwa ilmu perbintangan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah al-ilmu at-ta'tsir atau ilmu ta'tsir. Belajar perbintangan yang berhubungan dengan apa? Dengan keterkaitan kondisi alam semesta ini di muka bumi ini dengan bintang tertentu. Dari adanya penyakit, dari adanya suatu bala, ya, dari adanya perceraian ataupun banyak sedikitnya pernikahan, ataupun hangat dan kurang hangatnya asmara seseorang, ini adalah bagian daripada sihir. Sekarang sudah dimuat di media ataupun di internet ilmu zodiak perbintangan. Ini bagian daripada ilmu sihir. Kenapa disebut ilmu sihir? Karena tidak ada sangkut pautnya antara kesehatan seseorang, antara banyak dan sedikitnya uang seseorang dengan bintang yang ada. Jadi seseorang sebenarnya mudah dibohongi. Apa hubungannya ketika ada bintang yang muncul di sana ini, si fulan, si Salahuddin misalnya, oh uangnya sedikit dia karena bintang yang muncul di sana. Tidak ada hubungannya apapun. Manusia dibodohi. Kadang-kadang itu dikarang, tidak berdasarkan ilmu sihir, mengarang sengaja manusia ngarang, dibolak-balik, kan seputar itu. Oh si fulan bintangnya ini, dia lahir tanggal ini, dia masuk pada bintang ini, maka pada bulan ini asmaranya kurang hangat. Kemudian muncul di hati dia, oh ya kok tahu ya? Padahal yang cocok cuma satu, pas kebetulan. Yang lain uangnya agak seret, padahal masa lancar. Tapi tadi cocok asmaranya kurang hangat. Jadi dia percaya sebagian daripada pengabaran ilmu perbintangan. Ini haram hukumnya. Antum jangan coba-coba lihat. Karena ketika antum lihat, kalau antum sudah meyakini, waqa'a syai'un fi qalbi, akan terjadi sesuatu yang ada di hati antum, sesuatu. Mungkin kalau nggak dibilang i'tiqad, keyakinan adalah apa? Tanda tanya. Kok benar? Kenapa ya? Pada dasar antum tahu, maka seperti ini adalah sia-sia. Jangan coba-coba. Karena ketika ramalan tersebut sesuai dengan kondisi antum ataupun sebagiannya sesuai dengan kondisi antum, maka akan terjadi sesuatu di hati antum. Dan ini adalah bagian daripada sihir. Ada hadis yang jelas, barang siapa yang datang pada tukang dukun. Orang dukun itu adalah apa? Kerjanya mengabarkan hal-hal yang sifatnya mustakbal, masa depan. Dia membenarkan, maka tidak diterima salatnya 40 hari. Kalau antum baca ini kabar-kabar zodiak, antum membenarkan ataupun ada sesuatu di hati antum, jangan-jangan, kan gitu. Hati-hati. Jadi ilmu taksir inilah ilmu yang diharamkan, dan masuk dari hadis ini adalah ilmu perbintangan yang berhubungan dengan seperti ini.
Kemudian ada yang berhubungan dengan ilmu tasyir, ilmu perbintangan yang memberikan kemanfaatan, misalnya ilmu perbintangan yang berhubungan dengan arah kiblat. Kemudian masuk dan keluarnya musim, ini nggak apa-apa. Bagi orang-orang yang mempunyai hibrah, jadi pengalaman tertentu, misalnya muncul bintang, rasi bintang ini, oh musim panas insya Allah akan datang, ini didasarkan pada pengalaman. Seperti tidak mengapa, tidak masuk pada bagian yang pertama, ya, tidak masuk pada bagian yang pertama. Ataupun yang jelas seperti arah kiblat, itu juga bagian daripada ilmu perbintangan, nggak masalah. Bagi orang-orang yang memiliki kemampuan seperti ini tidak masalah, tapi jangan sampai dicampur aduk ilmu perbintangan yang haram dengan ilmu perbintangan yang hak. Intinya ilmu perbintangan dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah ilmu at-taksir, itu haram hukumnya. Yang kedua adalah ilmu at-tasyir, itu boleh, bahkan kadang-kadang diperlukan, bahkan dihajatkan oleh kaum muslimin dalam penentuan arah kiblat dan lain-lain sebagainya. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, rawahu Abu Dawud wa isnaduhu sahih. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan isnadnya sahih. Walin Nasa'i min hadisi Abi Hurairah, dari Imam Nasa'i, diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, man aqada 'uqdatan thumma nafasa fiha faqad sahara wa man sahara faqad asyrak wa man ta'allaqa syai'an wukila ilaih. Yang artinya man aqada 'uqdatan, barang siapa yang mengikat suatu ikatan buhul, dan ini biasa dilakukan oleh tukang sihir. Dia menyihir dengan mengikat sesuatu, buhul-buhul tertentu. Summa nafasa fiha, kemudian dia meniup. An-nafas ini adalah suatu tiupan yang di bawah at-tafal. At-tafal itu meniup tapi ludahnya agak banyak. Kalau an-nafas meniup dengan diikuti air liur, ya, air liur yang ringan sekali. Yang ringan sekali, dan ini biasanya dilakukan oleh tukang-tukang sihir. Dia mengikat sambil meniup. Faqad sahar, maka sesungguhnya dia telah menyihir, telah melakukan sihir. Tapi bagi orang yang mengikat kemudian dia tiup untuk supaya ikatannya kuat atau bagaimana, ya tidak masuk pada hadis ini. Ya, orang yang mengikat ikatan supaya ikatan-ikatnya ditiup atau bagaimana supaya lebih mudah, ini tidak masuk bagian daripada sihir yang dimasukkan oleh hadis ini. Maksudnya adalah hadis ini orang yang mengikat suatu ikatan ataupun buhul kemudian dia meniup dengan tujuan sihir, bukan dengan tujuan selain sihir. Faqad sahara, sesungguhnya dia telah melakukan sihir. Wa man sahara, dan barang siapa yang melakukan sihir, faqad asyrak, maka sesungguhnya dia telah melakukan kesyirikan. Wa man ta'allaqa syai'an wukila ilaih, dan barang siapa yang menggantungkan dirinya kepada sesuatu, pada dasarnya dia akan dijadikan bergantung kepada sesuatu tersebut. Hadis ini tidak lepas dari kritikan para ulama. Memang Syekh Al-Albani mengatakan dhaif, namun ziyadah tambahan lafaz man ta'allaqa syai'an wukila ilaih, lafaz ini adalah sahih. Ala kulli hal, bahwa lafaz-lafaz hadis ini walaupun tidak lepas dari kritikan para ulama, tapi lafaznya mafi muskilah. Karena sihir, bagian daripada sihir adalah hukumnya syirik, walaupun tidak semua sihir. Ya, sebagian dinyatakan oleh sebagian ulama seperti Syekh Muhammad Al-Utsaimin, ada sihir yang sampai status hukumnya adalah syirik karena menggunakan bantuan syaitan. Ada sihir yang hanya sampai derajat kefasikan, dosa besar, karena dia menggunakan satu ramuan khusus dan tidak menggunakan bantuan syaitan untuk menyihir manusia. Itu masuk statusnya dosa besar, tapi tidak sampai pada derajat syirik. Wallahu a'lam bishawab. Wa an Ibnu Mas'ud anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Ibnu Mas'ud, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Qala ala hal unabbiukum mal Allah yan namimah al-qalatu bainan nas. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maukah kalian aku kabari apa itu Allah? Dalam satu riwayat adalah al-idhah, tapi maknanya adalah sama. Al-adhah maknahu al-qat'u, wal idhah maknahu at-tafriq. Maukah kalian aku kabari, yaitu al-adhah, pemutusan, pemisahan.
maknanya sama, baik al-Allah ataupun al-idhah. Rasulullah menyampaikan hiyan namimah, yaitu namimah, yaitu mengadu domba. Al-qalah bainan nas, qila wa qala, katanya, yaitu al-qalah bainan nas, naqlul kalam min nasin ila nasin akhar. Menukil suatu perkataan dari seseorang ke seseorang yang lain dengan tujuan mengadu domba. Andaikan perkataan yang dinukil itu benar, maka itu adalah namimah, mengadu domba murni. Tapi andaikan dia menukil kalam, memindahkan kalam manusia ke manusia yang lain, disertai dengan bohong, maka dia telah melakukan dua dosa sekaligus. Yang pertama adalah al-kadhib wal buhtan, wa tsani an-namimah. Yang pertama adalah kebohongan. Kemudian yang kedua dia juga telah melakukan namimah. Maka hati-hati. Ya, namimah. Kenapa namimah ini disebut sihir? Karena pengaruh yang ditimbulkan oleh namimah, yaitu adu domba, itu diantaranya adalah at-tafriq baina zawjain, yaitu memisahkan antara suami dan istri, memisahkan antara seorang muslim dengan muslim yang lain, dan ini termasuk athar ataupun pengaruh daripada sihir. Maka an-namimah disebut sihir karena dilihat daripada asar pengaruhnya. Pengaruhnya nggak jauh beda. Bahkan di antara para ulama, yaitu Yahya bin Abi Katsir mengatakan, innan namam yufsidu fi sa'atin ma la yufsidu sahiru fi salah. Yahya bin Abi Katsir mengatakan, sesungguhnya orang yang mengadu domba kadang-kadang dia dapat merusak sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh tukang sihir selama 1 tahun. 1 hari bisa dilakukan oleh orang yang melakukan namimah. Kerusakan 1 hari itu lebih parah daripada kerusakan yang ditimbulkan oleh tukang sihir asli. Maka pantas kalau namimah ini dimasukkan dalam bagian sihir oleh mu'allif rahimahullahu taala. Sangat bahaya sekali. Bahkan para ulama mereka berijma bahwa an-namimah termasuk al-kabair, dosa besar. Dalam hadis Muslim, Rasulullah SAW mengatakan la yadkhul jannah namma. Tidak masuk surga orang yang melakukan namimah. Orang yang menghalalkan namimah jelas tidak masuk surga selama-lamanya. Tapi orang yang tidak menghalalkan tapi dia melakukannya, dia terjerumus pada dosa besar, walaupun dia tidak berhak masuk surga secara mutlak, kecuali Allah kehendaki diampuni dosa besar tersebut, karena itu hak Allah. Ya. Tapi Allah juga berhak memasukkan dia ke neraka dahulu, sehingga dia tidak masuk surga secara mutlak. Artinya apa? Tidak masuk surga sejak awal setelah dihisab. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Inilah bahaya perkataan. Sehingga disebutkan dalam hadis yang lain, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, ada 3 hal yang diridhoi, ada 3 hal yang dimurkai. Di antaranya yang dimurkai adalah qila wa qala. Katanya. Ya, menukil perkataan sana enggak jelas sanadnya, enggak jelas sumber beritanya dari mana. Dia sampaikan pada orang lain, dia enggak paham apakah perkataan itu dapat menjadikan orang berseteru atau tidak mikir. Walaupun perkataannya itu benar, tapi kalau hal itu menimbulkan suatu keretakan antara 2 orang muslim, itu haram hukumnya. Bahkan para ulama membolehkan bohong untuk mengislah 2 manusia, 2 muslim yang berseteru. Ya, itu kemaslahatan bersatu itu luar biasa ukhuwah Islamiyah. Dalam hadis yang lain, hadis sahih juga, Rasulullah mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang mengaku dirinya beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka hendaklah dia berkata yang benar, kalau enggak bisa diam. Disebutkan dalam hadis yang lain, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk kebaikan Islamnya seseorang adalah dia meninggalkan apa-apa yang tidak memberikan dia manfaat. La ya'ni. Dalam surat Al-Mu'minun, Allah mengatakan ketika menyifati orang-orang beriman yang beruntung, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan orang-orang yang meninggalkan perbuatan lagau, berpaling dari perbuatan lagau. Ayo ikhwan, kalau an-namimah ini mengadu domba termasuk bagian daripada kabair, lalu bagaimana dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Ibnu Abbas? Satu saat Rasulullah SAW marra bi qabraini, lewat di
suatu kuburan, ada 2 kuburan yang dilewati oleh Rasulullah. Rasulullah mengatakan innahuma la yu'adzaban. Sesungguhnya sekarang penghuni 2 kubur ini sedang diazab. Wa ma yu'adzabani fi kabirin. Dan mereka itu diadab bukan karena perkara yang besar. Amma ahaduhuma, salah satu dari keduanya la yastatiru minal baul. Tidak istitar dalam kencing. Para ulama mengatakan istitar itu adalah sebagainya mengatakan maksudnya tidak mengambil sutroh, tidak mengambil penghalang sehingga tertutup auratnya ketika kencing. Kemudian pendapat yang lain mengatakan makna yang sahih bukan itu, tapi makna yang sahih adalah orang yang tidak hati-hati dengan kenajisan kencing tersebut. Jadi percikannya kencing gak hati-hati, seharusnya minimal diangkat. Kalau terkena percikan dikit-dikit tapi dia berusaha, insya Allah maafu. Ya insya Allah maafu karena dalam kondisi yang tidak bisa ditolak. Tapi kalau dia nggak ada usaha, ketika buang air celananya tidak diangkat, kainnya tidak diangkat, dia masuk dalam hadis ini, penyebab adanya azab kubur. Ya, jadi maknanya bisa 2, tidak menutup aurat ketika dia buang hajat seperti kencing, ataupun orang yang tidak hati-hati dalam kencingnya. Ma la yatimul wajib illa bihi fa huwa wajib. Tidak sempurna sesuatu itu kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu tersebut menjadi wajib pula. Salat tidak sah kecuali dengan wudu, maka wudu menjadi wajib. Dan wudu itu tidak sah kecuali dengan menghilangkan mawani penghalangnya, berupa an-najasah wal khabas, kenajisan yang ada pada dirinya, baik secara maknawi ataupun hukmi. Maka menghilangkan mawani, menghilangkan penghalang-penghalang untuk supaya apa? Wudunya sah itu, maka hukumnya juga wajib. Maka kehati-hatian seseorang dari kenajisan kencing dan lain-lain, hukumnya wajib demi tertegaknya, demi sahnya wudu yang merupakan syarat sah daripada sholat itu sendiri. Wa amal akhar, sedangkan yang satunya lagi fayamshi bin namimah, yaitu orang yang melakukan namimah, adu domba. Rasulullah mengatakan la yu'adzabani fi kabir. Keduanya tidak diadab dalam masalah yang besar. Bagaimana menjamak, mengkompromikan antara perkataan para ulama bahwa al-kabair itu adalah merupakan dosa besar. Bahkan ada hadis yang mengatakan tidak masuk surga seorang yang melakukan adu domba. Maka para ulama menjelaskan maksud sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak diadab dalam masalah besar adalah menurut pandangan mereka, bukan hakikatnya. Jadi seseorang ketika dia tidak hati-hati dalam kencingnya, menurut dia itu sesuatu yang kecil, padahal hakikatnya itu sesuatu yang besar. Jadi la yu'adzabani fi kabirin fi ra'yihima. Jadi mereka tidak diadab dengan sesuatu yang besar menurut mereka berdua. Tapi hakikatnya keduanya adalah merupakan apa? Merupakan dosa besar. Ini untuk mengkompromikan hadis dan perkataan para ulama. Dan juga ada hadis yang menunjukkan secara isyarat bahwa namimah, mengadu domba, adalah merupakan dosa yang besar. Kemudian hadis yang terakhir, berkata mu'alif rahimahullah ta'ala, walahuma an ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari sahabat Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna minal bayani la sihrun. Sesungguhnya min dari menunjukkan bagian, tidak semuanya berarti. Minal bayan. Al bayan adalah penjelasan. Ketika seseorang menjelaskan pada yang lain, itu namanya dia yubayyin, melakukan penjelasan. Ketika Anda lapar, ya akhi, saya lagi lapar. Berarti anta tubayyin bi annaka ja'i'. Maknanya antum menjelaskan pada seseorang bahwa Anda itu adalah sedang lapar, mengabarkan dan menjelaskan. Tapi maksud hadis ini bukan ini, bukan penjelasan yang sifatnya biasa, tapi penjelasan yang mengandung al-bayanu alladzi fihi balaghatun wa fasahah. Penjelasan yang terkandung dalam penjelasan tersebut adalah kefasihan lisan, keindahan kata-kata. Di sini Rasulullah mengatakan hal itu adalah bagian daripada sihir. Bagian daripada sihir. Kalau antum lapar mengabarkan pada orang, oh, saya lapar, bukan sihir. Tidak terlena orang yang mendengarkannya. Tapi ketika Anda mengungkapkan bahwa Anda itu lapar, tapi dengan bahasa yang luar biasa, sehingga orang yang mendengar itu terhipnotis betul-betul, Masya Allah, langsung gak sadar mengeluarkan uang dari sakunya ngasih ke antum, bisa jadi kalam antum itu sihir. Tapi kalau biasa, mas saya lapar mas, berarti ini bukan sihir biasa, saya juga bisa ngatakan seperti itu.
Maksud bayan di sini adalah bayan alladzi fihi fasahatun wa balaghah. Keterangan yang terkandung di dalamnya apa? Kefasihan lisan, keindahan tutur katanya. Dan biasanya dimiliki oleh para tukang syair, baik dari negeri Arab ataupun orang Indonesia juga luar biasa kata-katanya ya. Dan apakah semuanya itu tercela? Jadi para ulama menjelaskan apakah hadis ini merupakan pengabaran tentang tercelanya perkataan yang bagus, perkataan yang indah. Para ulama berbeda pendapat. Ada mengatakan hadza ala sabilidzam. Ini adalah merupakan pengabaran Rasulullah yang sifatnya mencela. Ada yang mengatakan ala sabilil madah, yaitu Rasulullah mengabarkan hal ini dengan apa? Ala sabilil madah, yaitu pujian maksudnya, bukan celaan. Kemudian yang ketiga adalah ala bayanil waqi', yaitu yang ketiga Rasulullah mengabarkan seperti ini karena ingin menerangkan yaitu keadaan yang ada memang seperti itu. Dan ternyata mengasar pengaruh efek yang ditimbulkan oleh perkataan yang bagus itu luar biasa, sehingga orang itu tersihir ketika mendengar perkataan yang luar biasa tersebut. Dan apakah hukumnya semuanya haram? Dan apakah hukumnya semuanya itu haram? Maka dilihat Syekh Muhammad Al-Utsaimin dalam Al-Qaul Mufid memberikan tafsilan, yaitu rincian yang sangat bagus. Andaikan perkataan yang baik, kemampuan seseorang, retorika seseorang, cara penyampaian yang baik digunakan untuk digunakan untuk supaya apa? Orang itu memahami sesuatu bukan dari hakikatnya. Yang benar jadi batil, yang hak jadi batil, yang benar jadi salah, yang salah jadi benar, maka hukumnya haram. Hukumnya haram. Sehingga Rasulullah SAW mengingatkan umatnya ketika mengadu pada Rasulullah, diingatkan kalian jujur, karena sesungguhnya aku itu menghukumi sesuai dengan yang saya dengar. Ada seseorang itu salah mengadu pada seorang hakim dengan perkataan yang luar biasa, ataupun seorang pengacara, dia punya lisan yang sangat luar biasa, yang penting bayarannya gede, mau salah mau benar bela semuanya, sehingga terdakwa yang pada hakikatnya salah karena lisan dia, penguasaan lisan yang sangat luar biasa, menjadikan orang yang salah itu enggak salah. Dan sebaliknya, orang yang benar tapi enggak mampu bayar pengacara, ya salah jadinya. Dan perkataan seperti ini dilarang, hukumnya haram. Sedangkan perkataan yang baik yang digunakan untuk mendukung, menguatkan dalil-dalil syar'i, ayat dan hadis serta kebenaran dari nas-nas yang ada, maka hukumnya boleh bahkan dianjurkan. Ya, termasuk itu adalah merupakan wasilah dakwah, bicara kepada manusia dengan kadar yang dimilikinya. Ya, keindahan itu bukan berarti keindahan yang susah dipahami, tidak. Kadang orang tuh indah syair, ini maksudnya ngomong apa Bapak ini? Kita nggak paham. Ya, kita nggak paham. Jangan berlebihan dalam menyampaikan sesuatu, apalagi hal-hal yang berhubungan dengan maklumat supaya kita dikatakan orang intelek. Sudah sampaikan yang mudah dicerna saja. Ini haram, ini halal. Ini nggak boleh, ini mubah, jelas. Jangan separuh-paruh ya. Ya, tidak haram, tidak halal, tapi halam. Halam kan nggak jelas. Nggak pakai ra, pakainya lam. Seperti itu. Ayo ikhwan. Dan juga bahwa sihir itu termasuk sihir halal kalau digunakan pada kebaikan. Insya Allah Ibnu Qayyim mengatakan hadisul hur as-sihrul halal. Jadi ucapan para bidadari pada dasar ada sihir yang halal. Kemudian seorang istri ketika dandan cantik, perkataannya indah, kemudian memanggil suaminya wahai fulan, wahai habibi, ya, kemudian merayu, perkataannya itu sihir, tapi sihir yang halal, insya Allah. Ya. In sahhat takbir, katanya. Kalau takbirnya benar ya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Apakah itu sihir? Apakah pas dikatakan sihir? Intinya perkataan itu halal. Bahkan dianjurkan jangan seorang istri itu dia anggun dan kelihatan cantik di ruang tamu, tapi kalau di kamar tidur nggak cantik. Itu keliru. Itu bukan bagian daripada ajaran Rasulullah SAW. Banyak orang mengeluh, ya Allah, istri saya kok cantik di ruang tamu tapi nggak cantik di ruang tidur. Allah musta'an. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Aku qouli hadza billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.